Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas implementasi soal HOTS, di mana soal HOTS ini sudah diimplementasikan oleh Cina, pemilik tembok besar Cina, dan Singapura dengan patung Merlinnya, dan negara-negara yang lain. Dengan kemampuan HOTS ini, burung Garuda bisa melintasi tembok besar Cina dan patung Merlin Singapura dan menjadi terbaik pendidikannya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita masuk ke dalam topik pembahasan. Langkah awal dalam menguasai soal HOTS itu adalah mampu untuk memahami apa itu HOTS. HOTS itu adalah kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, yang menyatakan kembali atau restate atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau recite. Seperti halnya untuk menjadikan tanaman bunga yang indah, kita tidak sekedar menanam bunga, tetapi mesti dirawat, dibersihkan, dijaga dari hama agar bunganya bertumbuh dengan baik. Soal HOTS secara sederhana dapat diartikan pembaca soal, baik itu peserta didik, baik itu pengajar, baik itu pelajar, sebelum menjawab soal dapat menganalisa, dapat berpikir soal sehingga dapat memperoleh jawaban dari soal tersebut. Atau dibutuhkan analisa yang tinggi untuk menjawab soal tersebut. Di sini terdapat sebuah gambar tentang rantai makanan, di mana dalam gambar ini kita akan mengambil sebuah perbandingan antara soal yang biasa dengan soal yang HOTS. Seperti, apakah peran elang dalam satu rantai makanan? Di sini soalnya langsung kepada pokok persoalan atau langsung to the point, sehingga dia dikatakan soal yang biasa. Soal pilihan ganda yang biasa, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah, ya di sini juga pilihan ganda yang terdapat dalam soal ini langsung kepada pokok persoalan ataukah tanpa disertai dengan pernyataan terlebih dahulu, sehingga dikatakan dia sebagai soal yang biasa. Adapun soal esai dan pilihan ganda yang HOTS, seperti seorang ilmuwan menemukan cara untuk membasmi ulat sehingga populasi ulat menurun drastis. Bagaimana nasib elang? Ya, di sini kita lihat pada gambar bahwa burung pipit memakan ulat, sedangkan burung pipit adalah makanan dari elang. Sehingga kita dapat berandai-andai apabila nanti nasib elang bagaimana. Apakah dia bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru karena ulat sudah turun populasinya ataukah yang lain. Soal nomor 2, pilihan ganda yang HOTS. Di halaman rumah Anda ada pohon mangga yang berbuah lebat dan sudah menjelang masak. Kemudian salah satu buah yang masak itu dimakan burung. Esok harinya Anda menemukan sisa rangka badan burung di bawah pohon mangga karena dimakan ular. Peristiwa memakan tersebut disebut, ya, di sini ada sebuah pernyataan atau ada sebuah stimulus di mana kita akan mengolah ini sehingga mendapatkan jawaban yang betul. Beberapa alasan kenapa diperlukan kemampuan berbasis HOTS. Yang pertama, kebutuhan kecakapan hidup abad 21. Di mana dari hasil kajian MC Kinsey mengatakan pada tahun 2030 akan banyak nanti pekerjaan-pekerjaan yang baru dan tidak ditemukan pada abad-abad sebelumnya,
seperti kemampuan dalam teknologi, keterampilan dalam penguasaan emosi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti kreativitas dan penyelesaian permasalahan. Yang kedua, permasalahan hidup sehari-hari menuntut kemampuan HOTS seperti kemampuan selektif atau menyaring budaya luar dan untuk menghadapi persaingan di abad 21 ini. 3. Hasil survei 2016 dari PISA mengatakan bahwa Indonesia berada pada urutan 74 dari 79 negara yang diuji mengenai soal-soal berbasis HOTS. Yang artinya bahwa Indonesia di sini masih rendah dalam tataran pendidikan. Sedangkan peringkat pertama diisi oleh China dan disusul oleh Singapura. Sebelumnya Singapura menjadi negara yang maju pendidikannya. Perdana Menteri Lee Kuan Yew setelah melihat situasi negaranya yang tidak ada kemajuan sumber daya manusia, maka mengeluarkan aturan bahwa setiap konsep pembelajaran dan penilaian harus berbasis HOTS, sehingga ia menjadi negara yang bisa kemudian menjadi salah satu negara terbaik pendidikannya. Di sini terdapat sebuah tingkatan berpikir dari Ian Lodge sampai dengan yang HOTS yang telah disempurnakan oleh David Caldwell dan Lauren Anderson, yang mulai dari pengetahuan dan pemahaman berada pada tingkatan berpikir yang Lodge, aplikasi berada pada tataran yang MOS, analisis dan evaluasi mencipta itu berada pada tataran yang HOTS. Ya, di sini terdapat sebuah kata kunci seperti mengingat, memahami berada pada level 1, mengaplikasi berada pada level 2, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta berada pada level 3. Di sini terdapat sebuah contoh mengingat C1. Mengingat adalah pengetahuan tentang materi atau bahan yang sudah pernah dipelajari. Contoh soalnya, siapakah yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945? Yang 2, tanggal berapakah Hari Pahlawan diperingati? 3, berapa tahunkah Belanda menjajah Indonesia? 4, apakah kepanjangan dari NKRI? Di sini jawabannya memerlukan ingatan. Di sini terdapat soal tentang pemahaman. Pemahaman adalah tipe hasil belajar yang setingkat lebih tinggi daripada ingatan atau pengetahuan. Misalnya pemahaman tentang perakitan komputer yang telah diajarkan sebelumnya. Contoh soal, bagaimanakah cara merakit komputer yang benar? 2. Berapa lamakah perkiraan estimasi waktu yang diperlukan untuk merakit sebuah komputer? 3. Alat apa sajakah yang diperlukan disiapkan sebelum merakit komputer? Di sini jawabannya bukan pemahaman, sehingga soal dapat terjawab dengan baik. Selanjutnya, analisis C4. Analisis adalah kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi. Contoh soal, seorang wanita warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Australia. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak di Australia yang tercatat memiliki kewarganegaraan yang sama dengan ayahnya. Kemudian, anak tersebut bermukim dan menetap di Indonesia. Dalam hal ini, timbul permasalahan karena anak tersebut tetap ingin memiliki kewarganegaraan ayahnya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, A. Jelaskan status kewarganegaraan anak tersebut dan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi keinginan anak. B. Tentukan dasar hukumnya. Di sini, untuk menjawab soal ini, diperlukan sebuah analisis tentang anak,
karena di sini orang tuanya dari warga negara yang berbeda. Ada dari Australia, ada dari Indonesia. Ciri yang membedakan antara soal yang host dengan soal yang biasa adalah ada stimulus dapat berupa wacana, ilustrasi, gambar, tabel, grafik, dan lain-lain yang menarik. Tanpa stimulus, sama seperti halnya malam tanpa disinari dengan bintang-bintang, ataukah teh dan kopi tanpa adanya pemanis gula. 2. Stimulus sangat dianjurkan diambil dari konteks dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Bisa diambil sebagai fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pertanyaan yang diberikan menuntut proses berpikir yang secara kritis, logis, metagonisis, dan kreatif. Dan 4, tetap berlaku kaidah-kaidah penulisan soal, pilihan ganda, uraian, dan isian. Sumber-sumber stimulus. Ya, sumber-sumber ini tergantung daripada apa yang ingin kita sajikan atau tergantung mapel apa yang kita sedang ajarkan ataukah yang lain. Sumber-sumbernya dapat melalui bacaan, kasus, gambar, grafik, tabel, dan peta. Terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Saya tutup dengan sebuah pantun. Nonton TV sambil bernyanyi, bawa kakak dan juga kecapi. Niat hanya ingin berbagi, kalau ada yang salah I am sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.